Siap belajar firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, hari ini ada perubahan jam ibadah, kita maju setengah jam. Berarti bangun tidurnya juga mungkin maju ya, mandinya maju ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pagi hari ini. Eh, Judul tema khotbah saya pagi hari ini adalah The Power of Preparation. Jadi ternyata preparation itu atau persiapan itu punya power, itu sesuatu yang bisa mengubahkan hidup kita. Bahkan menyentuh hati Tuhan. Jadi jangan anggap remeh sebuah preparation. Ada satu kalimat bilang begini, orang sukses cenderung tidak tepat waktu. Wah, yang suka ngaret, yang suka telat pasti bilang, yes, berarti gue calon orang sukses. Benar? Ya, jadi saya ulangi, orang sukses cenderung tidak tepat waktu. Bapak Ibu Saudara menatap saya dengan curiga sepertinya. Ya, orang diberkati cenderung tidak tepat waktu. Ya, karena orang diberkati cenderung hadir sebelum waktunya. Orang sukses cenderung hadir sebelum waktunya. Dia nggak ada pakai prinsip tepat waktu dia hadir. Sebelum waktu yang ditentukan, dia sudah hadir. Kalau kita dipanggil wawancara sama seorang HRD misalnya, janji jam 9 ya Pak datang ke kantor. Kalau bisa, jam 8 udah hadir. Waktu HRD nanya, Bapak hadir jam berapa tadi di kantor kami? Jam 8. Kan saya janjinya jam 9. Ya Pak, saya mau prepare. Dari jam 8 saya udah hadir. Ada poin plus di mata HRD tersebut. Nah, orang yang tepat waktu bisa jadi dia belum siap untuk sukses. Bisa jadi dia belum siap untuk diberkati, orang yang tepat waktu. Karena dia selalu punya patokan waktu yang tepat untuk dia hadir di situ. Nah, kita bisa belajar dari sebuah cerita di Alkitab. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kisah ini saya rasa setiap kita sudah sering dengar ya, tentang orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 boleh ditampilkan ayatnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, ini cermati kalimat ini. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, titik 2, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Ini orang-orang yang sakit, yang berpotensi memiliki masalah dengan kecepatan atau waktu. Nggak disebut di sini orang sakit kusta, orang pendarahan, orang tuli mungkin, orang bisu, enggak. Tapi perhatikan baik, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Saya meyakini bahwa perikop cerita ini, Tuhan mau kita menghargai yang namanya waktu. Ya, saya lanjutkan, jadi orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, ini juga bicara tentang kecepatan. Sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Padahal Yesus tahu pasti itu orang mau sembuh. Tapi dia tanya, ayat ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, kalah cepat. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sebuah kisah yang menarik, yang saya baca berulang kali dan saya cermati, di situ yang ada orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh.
Ya, semua berpotensi memiliki masalah dengan kecepatan ya, dan waktu. Dan banyak hal tersebut dijadikan alasan untuk menyalahkan pihak lain. Makanya tadi kita bisa lihat di situ. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Dia bikin alasan. Ya, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sebuah alasan. Kebanyakan orang nggak bisa sukses karena banyak alasan. Kebanyakan orang nggak terima berkat Tuhan karena banyak alasan. Nah, di ayat ketiga tadi kita bisa baca lagi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Jadi siapa yang bisa lebih cepat? Nah, uniknya di dalam perikop ini yang disebut hanya orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Coba seandainya ada orang yang kusta. Saya rasa yang selalu sembuh yang punya penyakit kusta. Karena dia bisa lari dengan cepat, dia punya mata yang bisa melihat, dia nggak buta, dan dia tidak lumpuh, dan dia tidak timpang. Pasti dia lebih dahulu masuk ke kolam dan sembuh. Nah, tetapi uniknya di cerita ini tidak disebutkan penyakit yang lain. Atau mungkin orang yang tuli mungkin. Ya, tetapi semua yang bermasalah dengan kecepatan. Nah, itu hal pertama yang kita bisa cermati. Kemudian kalau kita melihat orang lumpuh yang tadi bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, orang lumpuh ini orang yang tepat waktu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia tepat waktu. Dia tungguin sampai airnya goncang. Kemudian setelah airnya goncang, dia berusaha ke kolam, tapi kalah cepat. Ya, makanya bisa dikatakan orang lumpuh ini sebenarnya tepat waktu. Nah, kalau tadi kalimat yang saya bilang bahwa orang sukses cenderung tidak tepat waktu. Artinya dia punya preparation sebelum waktunya tiba, dia udah siapkan segala sesuatunya. Dia udah ancang-ancang. Bahkan dia udah melakukan sebuah action mungkin. Nah, kemudian cerita tersebut juga berkata 38 tahun lamanya sakit. Dia sakit dari sebelum Yesus lahir. Umur Yesus berapa sampai disalib? Ya, berkisar hampir 33 tahun. Jadi sebelum Yesus lahir, ini orang udah sakit 38 tahun. Jadi sekian lama dia nggak terima berkat kesembuhan. Dan nggak sadar-sadar juga. Nah, kemudian Yesus juga bertanya di cerita tersebut, maukah engkau sembuh? Kita lihat jawabannya. Orang lumpuh tersebut nggak bilang mau. Dia tidak jawab, tapi dia kasih alasan. Ya, ayat ke-7 kita bisa cermati. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Padahal Yesus nanyanya apa tadi? Maukah engkau sembuh? Kebanyakan orang nggak sukses, banyak alasan. Nah, kita belajar pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkan lewat firman-Nya. Alkitab mencatat bahwa banyak alasan itu nggak baik. Jadi kalau Tuhan tanya apa, jawab yang benar. Mau apa enggak? Untung Tuhan kita baik tuh. Jadi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, jadi hal yang kita bisa pelajari adalah banyak alasan. Kemudian dikatakan sementara aku menuju kolam tersebut, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang yang seringkali tidak bisa sukses atau tidak menerima berkat Tuhan, salah satunya karena tidak bersyukur. Dia kan lumpuh. Tadi di situ disebutkan ada orang buta, orang lumpuh, orang timpang. Saya mau bilang, orang lumpuh masih lebih baik daripada orang buta. Karena pada saat airnya goncang, orang lumpuh masih bisa melihat airnya goncang. Tapi orang buta nggak bisa. Kebayang nggak kalau orang buta kolamnya di sana, dia larinya ke sana? Orang buta tuh.
karena dia nggak tahu arah. Nah, si orang lumpuh tersebut tidak bersyukur. Padahal masih ada orang yang sakitnya lebih parah, orang buta di situ. Dia nggak tahu arah. Nah, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga atas waktu ke depan. Ya, saya ulangi, kalau kita nggak mau disebut orang bodoh, ya orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga atas waktu ke depan. Nah, Matius 24 ayat 42 berkata demikian, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah. Jadi kita harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga atas waktu ke depan. Nah, hal yang kedua, orang yang tidak pernah mempersiapkan diri atas apa yang ia ingin dapatkan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan. Aduh, ribet banget ya. Saya baca lagi deh ya. Ini saya yang bikin tapi saya ribet sendiri nih. Orang yang tidak pernah mempersiapkan diri atas apa yang ia ingin dapatkan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan. Teksnya udah bener loh. Betul ya. Screen capture-nya tadi hafalin ya. Orang yang tidak pernah mempersiapkan diri atas apa yang ia inginkan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan. Saya pernah kesaksian di tim pengerja, waktu dulu saya rindu punya mobil. Karena waktu itu saya masih naik motor. Saya punya satu rumah, nggak besar, rumah kecil, garasinya penuh dengan barang-barang rongsokan. Ya, jadi garasi itu karena nggak punya mobil jadi banyak barang, karena cuma ditaruh motor. Suatu ketika saya rindu minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen punya mobil supaya bisa bawa keluarga besar. Terus sampai saya berpikir gini, Tuhan punya berbagai cara. Waktu itu ada undian sebuah shampoo produknya yang cukup terkenal. Undiannya kirimin label shampoo-nya, kemudian hadiahnya waktu itu Daihatsu Taruna. Jadi zaman dulu punya tuh. Saya berpikir saya mau dapat mobil, Tuhan punya cara. Akhirnya saya sering beli shampoo. Bukan buat shampoo-nya, label yang saya keliatin. Makanya saya sering diomelin istri waktu itu. Ngapain beli shampoo banyak-banyak? Saya cuma ambil labelnya, saya kirim supaya dapat mobil. Doa saya begitu. Singkat cerita, pada saat pengumuman, ternyata saya nggak menang, nggak dapat mobil. Nah, terus saya tetap beriman, dan imannya lebih gila lagi. Saya percaya apa yang saya doakan, itu pasti saya dapat. Garasi itu saya beresin, semua barang rongsokan, saya buang yang nggak penting, dan saya percaya udah ada mobil di situ. Ya. Tiap hari saya sapuin ya. Mobilnya belum ada, tapi di dalam pikiran saya udah ada. Nah, saya terinspirasi dari ayat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu ya, kata Yesus nih. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nggak sampai setahun saya dapat panggilan kerjasama dengan seseorang dan dia menawarkan inventaris mobil baru. Bapak mau mobil apa? Itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Jadi waktu saya menyediakan garasinya, seolah-olah mobilnya udah ada dan itu terjadi. Saya dapat. Walaupun bukan mobil saya, mobil inventaris waktu itu. Tetapi kita bersyukur kita punya kendaraan roda 4 yang Tuhan titipkan di keluarga kita. Jadi orang yang tidak pernah mempersiapkan diri atas apa yang ia ingin dapatkan, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa yang ia ingin dapatkan. Jadi kita harus punya mindset percaya bahwa kita sudah menerimanya. Nah, kalau saya menjadi orang yang lumpuh tadi, saya harus percaya bahwa air di kolam tersebut itu sudah berguncang. Artinya, dia yang ada di Serambi harusnya itu menepi. Ada di pinggir kolam. Biarin mau kehujanan, kepanasan. Pokoknya seolah-olah kolam tersebut sudah berguncang. Jadi kalau beneran berguncang, dia tinggal nyebur. Pasti dia yang lebih dulu. Karena dia sudah punya action mempersiapkan, preparing untuk kesembuhan yang dia akan dapat. Ya makanya
Karena dia tidak pernah mempersiapkan itu, dia nggak pernah sembuh. 38 tahun dia sakit. Ya, jadi itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari. Jadi mempersiapkan diri atas apa yang ia ingin dapatkan. Nah, kemudian hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, orang yang hatinya selalu banyak alasan seringkali tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya, ini hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, terlalu banyak alasan. Efesus 5 ayat 15 berkata demikian, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat, iblis mau memenuhi neraka. Iblis mau merenggut kita, mencuri, membinasakan. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana kamu tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, jadi artinya, orang yang hatinya selalu banyak alasan seringkali tidak mendapatkan sesuatu. Karena dia tidak mengerti rencana Allah yang sedang berjalan atau sedang dia alami. Ya, jadi kalau mau sukses, kalau mau diberkati, jangan banyak alasan seperti orang lumpuh tersebut. Kemudian yang keempat, orang yang tidak pernah bersyukur seringkali tidak pernah mengalami mujizat. Mujizat seringkali dimulai dari bersyukur. Makanya jangan suka menggerutu. Yohanes 6 ayat 11, sebuah cerita di mana 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus aja memulai sebuah mujizat, dia memulai dengan sebuah ucapan syukur. Kemudian dari sebuah cerita juga di Yohanes 11 ayat 41, cerita tentang Lazarus yang mati. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, jadi sebelum mujizat terjadi, Yesus selalu bilang, aku mengucap syukur. Makanya hati-hati dengan mulut kita, jangan kita mengeluh, jangan kita menggerutu. Sama seperti orang lumpuh tadi. Ya, dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Dia nggak mengucap syukur. Ya, padahal di situ masih ada orang buta yang lebih susah lagi mungkin. Jadi di sini kita harus belajar bahwa orang yang tidak pernah bersyukur seringkali tidak pernah mengalami mujizat. Mujizat dimulai dari bersyukur. Ada sebuah cerita yang cukup menarik tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pernah dengar ya ceritanya ya? Di Matius 25 ayat pertama. Ya, ceritanya gini, saya baca secara singkat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak-minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mereka ngantuk lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berteriak, mempelai datang, songsonglah dia. Kemudian gadis-gadis itu pun bangun semuanya membereskan pelitanya. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, bagi dong minyaknya, karena pelita kami hampir padam. Jadi selama mereka menunggu mempelai, mereka menyalakan pelitanya. Pelitanya hampir padam karena minyaknya tinggal sedikit. Dengan 5 gadis yang bijaksana, mereka punya buli-buli cadangan. Nah, kemudian dikatakan, jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke Indomaret untuk beli di situ. Akan tetapi, mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Jadi ini tentang preparing, berjaga-jaga, tentang persiapan, itu sangat penting. Ya, saya akan tutup dengan satu ayat, Efesus 5 ayat 15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ya. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang sukses cenderung tidak tepat waktu. Ya, kita bisa belajar di sini. Orang diberkati cenderung tidak tepat waktu. Makanya kita harus prepare. Kita harus punya persiapan. Kalau kita mau sukses, kita harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk waktunya kita. Ya, karena orang yang tepat waktu bisa jadi dia belum siap untuk sukses atau diberkati. Orang lumpuh tadi itu orang yang tepat waktu. Kita harus punya standar. Kita bukan tipe orang yang tepat waktu. Tapi kita lebih maju waktunya. Sebelum waktunya tiba, kita udah siap-siap. Sama seperti gadis yang bijaksana. Sebelum minyaknya habis, dia punya cadangan. Jadi itu yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua yang mendengarkannya. Belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara? Ya, saya berharap setiap kita berubah hidupnya, mindsetnya berubah. Karena menjadi kerinduan saya sebagai gembala di tempat ini adalah Jemaat NIC diberkati. Jemaat NIC itu juga menjadi berkat. Jemaat NIC diubahkan menjadi garam dan terang bagi orang banyak. Bukan kita yang diubahkan dunia, tetapi kita mengubahkan dunia. Ada pola pikir surgawi yang kita pakai dalam marketplace. Dalam keseharian kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, dalam bisnis kita, itu mengalir hikmat Tuhan. Mengubahkan segala sesuatu sehingga orang dunia akan terheran-heran. Kok bisa ya dia mikir kayak gitu ya? Itulah cara kerja Tuhan. Ya, kita bisa belajar hari ini dari orang lumpuh tersebut. Ya, bagaimana dia 38 tahun tidak sembuh. Karena ada mindset yang salah. Ya, walaupun dia tepat waktu. Baik. Saat sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah menerima roti dan anggur di tangan masing-masing. Apabila ada yang belum, para pengerja boleh membantu.